Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Sylvia Nurhaliza, peserta Latsar CPNS Pemkab Barito Utara dari kelompok 4 golongan 3 angkatan 52. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai berakhlak ASN, yaitu substansi, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di UU ASN terbaru, itu menjelaskan bahwa adaptif dan juga kolaboratif ini merupakan dua nilai dasar dari 7 nilai dasar ASN. Nah, langsung saja yang pertama yaitu adaptif. Adaptif itu secara sederhananya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, perubahan, dan juga dengan situasi baru. Jadi seseorang tersebut harus berinovasi dan juga harus antusias dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, jadi di dalam undang-undang itu juga menjelaskan bahwa setiap ASN itu dalam bekerja dia harus adaptif karena harus selalu berinovasi dan harus selalu siap dengan segala kebijakan ataupun perubahan yang terjadi. Next, selanjutnya adalah peran ASN mewujudkan budaya adaptif. Nah, yang pertama adalah beradaptasi dengan perubahan. Tentu saja ini merupakan salah satu peran ASN dikarenakan ASN itu tidak bisa menggunakan atau memakai pengalaman lama terus-menerus karena ASN itu perlu yang namanya keterbukaan terhadap uh, cara kerja baru, kemudian keterbukaan terhadap teknologi terbaru, dan juga siap menghadapi perubahan kebijakan pemerintah. Nah, jadi ASN ini harus mampu membaca arah perubahan kebijakan pemerintah sehingga dia bisa mencari strategi yang tepat dan juga cepat yang sesuai dengan lingkungan kerja barunya. Selanjutnya adalah yang kedua, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Maksudnya di sini adalah seorang ASN tersebut memiliki peran untuk memutuskan, kemudian untuk menyesuaikan, untuk mengambil suatu tindakan di kesempatan yang berada pada kondisi yang tidak pasti atau berubah-ubah, tindakan atau kesempatan peluang itu. Yang ketiga adalah mendorong kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan di sini dimaksud adalah dalam birokrasi pemerintahan. Jadi itu merupakan suatu inovasi yang mendorong para pegawai terinspirasi untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang kompleks dan juga merupakan rencana kerja yang lebih baik, kemudian praktik kinerja yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah kinerja instansi. Tentu saja dengan adanya ASN yang berbudaya adaptif itu juga akan mempengaruhi dari kinerja instansi. Misalkan ada kebijakan, ASN tersebut langsung memiliki penyelesaian, yaitu dia punya strategi untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Jadi itu akan secara tidak langsung mempengaruhi dari kinerja instansi. Yang kelima adalah memperhatikan kepentingan antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Next, selanjutnya adalah kode etik atau panduan perilaku adaptif. Di sini ada 3. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua adalah terus berinovasi, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga adalah bertindak proaktif. Nah, jadi proaktif di sini maksudnya adalah seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk mengantisipasi ataupun mengambil suatu inisiatif tanpa adanya perintah dari orang lain. Jadi dia aktif untuk mengambil inisiatif dan juga mempertanggungjawabkannya sendiri. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan karena tentu saja selalu terjadi namanya perubahan. Jadi harus selalu siap untuk setiap strategi dan juga peluang. Terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Tentu saja di generasi sekarang, terlebih lagi generasi yang sudah mulai globalisasi, yang sudah mulai digital di mana-mana. Jadi diharapkan para ASN itu bisa memiliki inovasi dalam bekerja. Misalkan dengan memanfaatkan teknologi, dia akan lebih mempermudah dalam pekerjaannya. Kemudian next adalah kolaboratif.
Nah, setelah kita mempelajari tentang adaptif, di sini ada kolaboratif. Nah, jadi kolaboratif ini sederhananya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Sinergis. Nah, jadi kolaboratif ini adalah membangun kerjasama yang sinergis, yang mana kalau kita hubungkan dengan adaptif, adaptif tadi adalah suatu keadaan di mana kita harus berinovasi. Nah, jadi kolaboratif ini merupakan jalan penghubung yang dapat membantu kita untuk mengembangkan inovasi tersebut, yaitu dengan melakukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Nah, dalam pemerintahan, kolaboratif ini disebut dengan collaborative governance, yaitu keterlibatan pemerintah bersama pihak non-pemerintah, masyarakat, swasta dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. Next, jadi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Ini dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang pertama, kepercayaan. Tentu saja dalam kolaboratif, kepercayaan ini penting supaya bisa meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Tanpa adanya kepercayaan mungkin akan timbul kecurigaan, akan timbul yang namanya ketidakterbukaan. Nah, yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Di dalam suatu kolaborasi yang berhasil, dia itu perlu yang namanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini harus jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan bersama supaya menghindari konflik dan juga supaya masing-masing anggota itu tahu tugas dan peranan dan tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses kolaborasi karena siapa yang memimpin dan bagaimana cara kepemimpinannya itu juga akan mempengaruhi hasil dari kolaborasi. Yang keempat adalah strategi manajemen. Strategi manajemen juga akan mempengaruhi hasil dari ataupun proses dalam kolaborasi karena strategi manajemen biasanya kan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggerakan, kemudian pengawasan. Nah, jadi strategi yang baik juga akan memungkinkan terjadinya rencana tersebut menjadi terlaksana secara efektif dan sesuai dengan arahan. Yang kelima adalah formalisasi efisien efektif. Nah, formalisasi ini kita ibaratkan sebagai partitur, yang mana dia memastikan setiap anggota itu menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan arahan. Itu adalah partitur. Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Next adalah Whole of Government atau WOG. Ini merupakan suatu pendekatan yang melibatkan banyak lembaga pemerintahan, banyak instansi untuk bekerja sama secara terpadu menghasilkan tujuan yang sama. Whole of Government atau WOG ini sering berkaitan dengan kolaboratif. Nah, jadi di sini ada konsepnya untuk cara kerjanya sendiri. Ini melibatkan semua instansi, baik itu lintas sektor, baik itu dari pusat, kabupaten, kota dan sebagainya, itu bekerja sama secara terpadu untuk tujuan yang juga sama. Orientasi, fokus pada tujuan nasional atau tujuan bersama. Kerjasama, koordinasi yang kuat, berbagi data, sumber daya, dan strategi lintas instansi. Untuk hasil, tentu saja hasilnya lebih terintegrasi, kebijakannya selaras, pelayanan publik lebih cepat dan juga efektif. Selanjutnya adalah kode etik dari kolaboratif. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari kolaborasi. Ini adalah memberikan kesempatan untuk berbagai pihak berkontribusi, menyampaikan gagasan, pendapat, dan juga menyampaikan apa yang menjadi keinginannya supaya nanti bisa ditentukan keputusannya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dengan banyaknya lintas sektor, kemudian lembaga pemerintahan yang tergabung menjadi satu, sehingga sumber daya itu pun menjadi lebih banyak. Maka oleh sebab itu pemanfaatannya pun akan menjadi terdapat dari berbagai macam, dari mana saja, sehingga untuk hasilnya pun juga untuk tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Maksudnya adalah nilai tambah ini hasil yang dihasilkan itu bisa jadi jauh lebih baik, jauh lebih efektif, dan juga bisa diterima oleh semuanya.
Selanjutnya ini adalah ada ASN adaptif dan juga ada ASN kolaboratif seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. ASN adaptif itu adalah seorang ASN yang mampu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Sedangkan ASN kolaboratif adalah ASN yang mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Sebenarnya adaptif dan juga kolaboratif, dua nilai ini memiliki hubungan yang sama, yaitu memiliki hubungan keterkaitan, yang mana ASN adaptif itu kita harus bisa memberikan inovasi, beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi inovasi yang kita miliki ini dapat kita kembangkan, dapat kita wujudkan apabila kita memiliki kemampuan kolaboratif yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan kerja, dengan masyarakat. Jadi adaptif dan kolaboratif ini adalah hubungan nilai yang memang akan mempengaruhi kualitas dari ASN itu sendiri. Nah, jika dengan adanya inovasi yang dengan adanya nilai adaptif, ASN terus berinovasi, kolaboratif, sehingga inovasi ini bisa kita kolaborasikan dengan berbagai macam pihak sehingga menjadi lebih efektif, dan juga pihak lain pun akan terlibat akhirnya dalam proses perwujudan inovasi ini, sehingga inovasi yang dihasilkan pun nantinya akan semakin terarah dan menjadi jauh lebih baik. Dengan seorang ASN yang memiliki nilai adaptif dan juga kolaboratif, nantinya akan melahirkan ASN yang profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang juga efektif. Jadi, sebagai seorang ASN, tugas kita adalah menerapkan nilai-nilai berakhlak, salah satunya adalah adaptif dan juga kolaboratif, untuk menjadikan kita sebagai ASN yang profesional, dan juga tentunya untuk memberikan kemajuan dan meningkatkan kualitas instansi atau lembaga tempat kita bekerja. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, dan saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi tambahan ilmu atau wawasan bagi teman-teman CPNS atau teman-teman ASN yang ada di mana saja. Akhir kata saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.